Reni masak doang tadi, tapi gak dibawa pulang sayurnya. Padahal masakannya enak. Kasian Reni. Itu suaminya Reni lagi pulang ya? Pas banget aku bawa sayur ini. Reni pasti capek banget. Tapi tar dulu deh, kok aku kayak kenal suaminya Reni ya? Hah? Mas Gilang? Iya itu Mas Gilang. Mas Gilang! Mas, ngapain kamu mas? Apa-apaan ini semua? Ngapain kamu di dalam kamarnya Reni mas? Sayang, maafin aku Din. Kamu ngapain mas? Jelasin sama aku mas. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain sama Reni. Mas, ayo berangkat. Kamu udah kesiangan nih. Iya, mules dulu aku tadi, hehehe. Dasar kamu nih, habis makan dibuang. Gimana nggak cepet lapar? Ya nggak tahu aku juga. Ya ampun, Pak Sutri ini tiap hari bikin iri aja deh. Mbak Reni. Berangkat Pak Gilang. Iya nih Mbak, ya udah aku berangkat dulu ya. Ayo Mbak Reni. Iya Pak Gilang, hati-hati ya. Mau kemana Mbak Reni? Mau ke sini Mbak. Mbak Dina udah belanja ke pasar belum? Belum kamu udah? Belum juga Mbak. Mau bareng nggak? Ayo, sebentar ya. Aku mau masuk dulu ke dalam. Iya Mbak. Cuek banget sih Mas Gilang. Yuk Ren, nanti kesiangan sayurannya pada habis lagi. Ayo Mbak. Masak apa ya hari ini? Lama-lama bosen juga aku masak ya. Sendirian di rumah jadi bingung mau masak apa. Reni maaf ya, aku langsung masuk. Lagi pintu kamu gak dikunci ih. Iya nggak apa-apa Mbak Dina. Masuk aja. Ren, tadi kamu ada beli garam gak ya? Aku lupa, mau masak gak ada garamnya. Ada Mbak, kebetulan aku nggak beli cuma satu kok. Aku beli beberapa. Bentar ya, aku ambil Mbak. Ini aku beli ya. Nggak usah Mbak Dina, udah buat Mbak Dina aja. Ih beneran Ren? Beneran Mbak, nanti kan kalau aku ada yang kurang juga bisa minta sama Mbak Dina. Nggak apa-apa kan Mbak? Iya nggak apa-apa dong Ren. Oh iya, kamu masak apa tuh? Belum tahu Mbak, aku bingung deh. Mbak Dina mau masak apa? Aku masak sayur sop Ren. Ya udah kamu nggak usah masak, makan bareng aja sama aku sama Mas Gilang. Ih nggak enak Mbak. Udah nggak apa-apa Ren. Ayo. Kapan-kapan aja deh Mbak. Kalau nggak ada Mas Gilang, sekalian kita cerita-cerita ya. Hehe, ya udah kalau gitu. Makasih ya Ren garamnya. Iya Mbak, sama-sama. Mas, aku beruntung banget deh punya tetangga kayak Reni. Kenapa Din? Iya, aku benar-benar ngerasa punya temen mas. Kalau kamu berangkat kerja jadinya aku nggak ngerasa kalau aku sendirian banget gitu. Tadi aja aku minta garam sama dia dikasih sebungkus mas. Padahal aku cuma minta sesendok aja. Ya berarti nanti kalau Reni butuh apa-apa, kamu kasih aja Din. Kan dia udah baik sama kamu. Oh iya dong mas, aku juga harus bisa buat gantian kalau Reni butuh apa-apa. Syukurlah, aku seneng dengernya. Kamu punya teman yang bisa jadi teman cerita kamu juga. Aku kan sibuk kerja. Iya kan mas, jarang-jarang lo ada tetangga yang mau direpotin kayak gitu. Enggak, bukan jarang. Kitanya aja yang gak pernah ketemu tetangga kayak Reni. Nah terus ketemu Reni deh. Jadinya kamu senang banget. Tadi aku ajak Reni makan bareng kita mas. Terus kenapa dia gak kesini? Gak enak katanya mas sama kamu. Padahal kamunya aja gak apa-apa kan? Iya aku gak apa-apa. Ya dia gak enak kali. Iya katanya mas, dia pengen berdua aja sama aku. Ya udah kalau gitu, udah ayo abisin makannya. Kita istirahat. Ih, aku belum selesai mas ceritanya. Udah besok lagi ceritanya. Aku besok mau masuk pagi. Iya. Mbak Dina, mau jajan yang lain gak Mbak? Apa ya Ren? Ayo Mbak, apalagi? Nanti biar kita sambil cerita-cerita Mbak. Aku bingung deh. Mbak Dina udah terbiasa ada teman cerita sih. Gimana maksudnya Ren? Iya, Mbak Dina kan ada teman cerita terus tiap hari. Sedangkan aku sama suamiku aja LDR Mbak. Ya iya sih, tapi kita jarang ngobrol kok. Oh iya, kenapa Mbak? Aku juga nggak tahu Ren, mungkin Mas Gilang udah capek kerja kali ya. Terus dengerin aku cerita-cerita nggak penting gitu, pasti dia tambah capek. Masa sih Mbak? Iya Ren, dia paling kalau jawab seperlunya aja. Ya udah Mbak, paling bener kita tuh cerita-cerita berdua aja. Sambil ngemil tuh seru banget tau Mbak. Iya sih, kayaknya seru ya Ren. Seru banget Mbak. Aku kalau sama suamiku selalu gitu tiap malam. Nanti kalau kenyang kita tinggal tidur deh. Aduh, giliran suami kamu seru malah LDR ya Ren. Suamiku yang kaku begitu malah di sini. Heh Mbak Dina, terus Mbak Dina ngarepin jauh dari Pak Gilang gitu? Ya enggak sih, pengennya deket terus hehe. Tapi dia nggak asik diajak ceritanya. Ya udah, sekarang kan ada aku. Nanti kita cerita-cerita ya. Ayo kita cari jajanan lagi Mbak. Hehe, iya ayo Ren. Mana sih Mas Gilang, lama banget. Udah tahu kita nggak punya banyak waktu kalau ketemu.
Udah kamu pesenin deh kopi aku. Udah mas, kamu kok lama banget sih? Kan kantormu cuma di seberang sana aja. Iya maaf sayang, tadi ada berkas yang harus aku tanda tangan dulu. Oh, Ih, kamu kok jutek sih sayang? ya lagian mau ketemu kamu aja susah banget sih. Harus diam-diam kayak gini, bosen aku lama-lama. Terus kamu maunya gimana? Ya aku tuh pengennya ketemu tiap hari. Aku nggak mau di rumah sendirian terus. Sabar, katanya nanti Dina mau pulang kampung buat beberapa hari, tapi aku nggak tahu kapan. Kamu bisa ke aku terus dong. Bahkan aku bisa nginep di rumah kamu kok. Beneran ya mas? Iya sayangku. Tapi aku bosen deh, kita gini-gini terus. Kita udah jalin hubungan udah mau setahun mas. Masa disembunyiin terus sih? Kamu maunya kita dipublish gitu? Iyalah mas, aku juga pengen kayak perempuan-perempuan lain. Ya nggak bisa dong sayang. Nanti suami kamu gimana? Nanti Dina kalau tahu gimana? Ah, itu mah urusan belakang deh mas. Udah gini aja deh, karena permintaan kamu yang itu susah buat dikabulin. Gimana sebagai gantinya kita jalan-jalan aja. Lagi juga kan kita nggak tahu Dina pulang kampungnya kapan. Beneran ya mas, terserah aku kan kita jalan-jalannya kemana. Iya dong, terserah kamu. Ya udah kalau gitu, aku cari-cari destinasi yang bagus ya. Iya sayang. Nggak biasanya Mas Gilang pulang malam kayak gini loh. Tapi udah beberapa hari ini dia selalu pulang malam terus. Apa kerjaannya lagi banyak ya? Kamu ngapain sih belum tidur lagi? Ya aku nunggu kamu lah Mas. Kamu kemana aja sih jam segini baru pulang? Aku lembur. Kenapa nggak ngabarin aku Mas? Ngapain ngasih tahu kamu? Nanti juga kan ketemu di rumah. Namanya istri tuh khawatir sama suaminya Mas. Emang salah? Ya enggak sih, tapi kamu ribet banget tahu. Aku baru kali ini kok kayak gini Mas. Kamu juga nggak pernah nggak ngabarin aku. Kamu selalu ngabarin aku. Masih mau ngomel-ngomel nggak? Ih, kok kamu ngomongnya gitu? Ya aku capek Dina, mau istirahat. Pulang kerja malah dicurigain. Enggak kok Mas, aku nggak curiga. Aku cuma nanya aja sama kamu kok. Ya udah dapat jawabannya kan? Iya Mas. Mas Gilang mah kalau diajak ngomong serius kayak gitu mulu, tapi selalu bikin istrinya curiga terus. Awas ya kamu Mas, kalau ketahuan macem-macem, aku nggak mau sama kamu lagi. Nggak ada kata maaf untuk perselingkuhan. Ayo dibeli, mau habis biar saya cepet pulang. Ah, bas banget nih, ada Mbak Dina sama Mbak Reni. Ada apa Bu? Ayo Mbak Dina, Mbak Reni, diborong dagangan saya. Ini udah tinggal segini aja Bu. Iya Mbak Reni telat datangnya nih. Ya padahal saya mau masak ayam goreng hari ini. Udah nggak usah masak ayam goreng Mbak Reni, masak sayur aja nih, banyak pilihannya. Banyak dari mana? Ini udah tinggal bayam satu, wortelnya juga cuma satu, sama kol juga cuma satu. Apa yang bisa dimasak? Bisa di sayur semuanya Mbak Dina. Udah dibungkusin aja semuanya Bu. Ih, ngapain semuanya Ren? Mau dimasak apa? Nggak apa-apa Mbak Dina, nanti kita masak bareng aja di rumah Mbak Dina ya. Tapi lagi ada suami aku, nggak apa-apa. Ya jangan kalau ada suami kamu mah atuh Mbak Dina, bahaya. Ih, si ibu ngomong apa sih? Bahaya gimana maksudnya? Ngaco aja nih, saya paham lagi apa yang dimaksud sama ibu. Paham kan Mbak Reni? Trust isu saya itu gede banget, hehehe. Kebanyakan nonton sinetron nih ibu. Udah yuk Mbak Dina, kita masak aja, nggak usah dengerin ibu ini. Iya, ayo Ren. Bukannya Mbak Reni sama suaminya lagi jauh ya? Suaminya kerja di luar kota kan? Kok Mbak Dina berani-beraninya deket-deket sama Mbak Reni? Apa Mbak Dina nggak takut suaminya direbut sama Mbak Reni? Aku tahu baru perasaan aku aja, tapi aku yang malah takut hal-hal kayak gini kejadian di komplek ini. Reni masak doang tadi, tapi nggak dibawa pulang sayurnya. Padahal masakannya enak. Kasian Reni. Itu suaminya Reni lagi pulang ya? Pas banget aku bawa sayur ini. Reni pasti capek banget. Tapi tar dulu deh, kok aku kayak kenal suaminya Reni ya? Hah? Mas Gilang? Iya itu Mas Gilang. Mas Gilang? Mas, ngapain kamu Mas? Apa-apaan ini semua? Ngapain kamu di dalam kamarnya Reni Mas? Sayang, maafin aku Din. Kamu ngapain Mas? Jelasin sama aku Mas. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain sama Reni. Ngapain kamu mohon-mohon sama dia Mas? Reni, dia suami aku Ren. Kita udah jalin hubungan selama 1 tahun Mbak Dina. Apa? 1 tahun? Iya, 1 tahun kita pacaran diem-diem di belakang kamu Mbak Dina. Jahat banget kamu Ren. Mas Gilang sendiri yang bilang kalau dia mau ninggalin kamu Mbak Dina. Bener itu Mas. Kenapa kamu diem aja Mas? Mas, jawab aku Mas. Iya, udah kamu tunggu aja surat cerai dari Mas Gilang. Biar Mas Gilang sama aku yang urus. Bener-bener kalian. Ternyata yang ditakutin sama ibu-ibu tukang sayur sekarang kejadian sama aku, sama temen aku, temen yang udah aku anggap kayak adik aku sendiri. Tega ya kamu nyakitin aku gini Reni. Aku kurang baik apa sama kamu Ren? Iya banyak Mbak. Selama ini aku deket sama Mbak juga karena ada maksud mau mantau Mas Gilang aja. Astagfirullah Reni.
Mbak, tapi Mas Gilang janji mau ninggalin kamu demi aku. Dia mau nikah sama aku. Sing eling Ren, kamu tuh punya suami kamu tuh kasihan Ren. Dia jauh-jauh kerja demi ngebiayain hidup kamu. Loh, kok Mbak Dina jadi ngomong ke situ-situ sih? Aku cuma ngingetin aja Ren, di dunia ini gak cuman kebahagiaan kamu aja yang harus kamu pikirin, tapi kamu juga harus pikirin karma atas perbuatan kamu. Dina maafin aku, Din. Udah sih Mas Gilang, ngapain kamu minta maaf mulu sama dia? Udah, ini udah bagus Mas. Kita jadi nggak perlu repot-repot ngejelasin ke Mbak Dina. Udah, ayo masuk Mas. Dina, maafin aku, Dina. Aku benar-benar nyesel. Aku hilaf, Dina. Aku nggak tahu harus ngapain lagi, Din. Mas, kamu hilaf udah setahun Mas. Itu bukan hilaf namanya Mas, itu mah emang doyan. Jangan tinggalin aku, Din. Enggak, aku nggak ninggalin kamu. Beneran, Din? Kamu nggak ninggalin aku kan? Kita ulang semuanya dari awal lagi, Din. Aku janji nggak akan ngulangin lagi. Koper apa ini, Din? Ini koper baju kamu Mas, udah aku kemas dengan rapi dan baik. Enggak. Aku nggak mau pergi dari rumah ini, Din. Kenapa nggak mau? Aku beneran mau memperbaiki semuanya, Din. Aku tuh udah curiga sama kamu Mas. Aku udah muak berantem sama pikiran aku setiap malam. Aku selalu dihantui rasa khawatir. Tapi kamu malah enak-enakan terus sama si Reni kan? Enggak, Din. Aku sama Randy nggak pernah kemana-mana. Bisa-bisanya kamu selingkuh sama tetangga kita sendiri Mas. Tetangga yang udah aku anggap sebagai adik aku sendiri. Tega banget kamu Mas, jahat banget. Maaf, Din. Maafin aku. Pergi kamu dari sini Mas. Enggak, Din. Aku nggak mau. Pergi kamu sekarang juga Mas. Pergi, aku jijik lihat kamu Mas. Din, aku harap bisa memperbaiki semuanya di kemudian hari ya. Nggak usah kamu berharap yang enggak ya. Jahat banget Mas Gilang sama Reni ya. Tega mereka berdua ngelakuin ini sama aku. Reni yang udah aku anggap sebagai adik aku sendiri tega ngelakuin hal bejat ini. Kalau aku tahu ujung-ujungnya pernikahan aku bakal kayak gini, aku masih mending milih buat gak nikah. Astagfirullah, siapa yang tega bakar rumah aku? Jahat banget sih. Aku salah apa? Kita semua udah tahu kelakuan Mbak Reni sama Mas Gilang lah. Apa maksud kamu? Kamu selingkuh kan sama suaminya Mbak Dina? Suaminya yang datang ke saya duluan. Mau siapa yang datang duluan juga tetap aja salah Reni. Nggak ada yang bisa dibela. Tapi aku awalnya nolak, Bu. Udah nolak juga tetap aja mau kan? Mbak Dina, katanya si Reni ini udah nolak suami kamu Mbak Dina. Karena suami Mbak Dinanya maksa terus jadinya dia mau deh. Gak ada kucing yang nolak kalau ikan terinya nyamperin duluan. Saya tahu suami saya kayak gimana kalau ke perempuan. Tapi emang suami kamu yang datang terus ke aku, Dina. Gak mungkin Reni. Kenapa gak mungkin? Waktu Mbak Dina gak ada di rumah, dia datang ke rumah aku dan meminta kami untuk menjalin hubungan. Ya tapi kenapa kamunya mau? Dia maksa, Bu. Dia maksa. Awalnya saya gak mau karena resikonya gede. Ini semua yang saya takutin, Bu. Tapi saya gak lihat kamu nyesel tuh. Gak lihat kamu ada ngerasa bersalah sama saya. Karena Mas Gilang yang ngejanjiin bakal ninggalin kamu, Mbak Dina, dan nikahin saya. Astagfirullah Reni. Udah, ayo Mbak Dina, kita pergi aja. Ngapain kita di sini ngobrol sama penjahat? Bukan cuma aku yang salah, tapi Mas Gilang juga salah. Tapi kenapa cobaannya berat banget ya di aku? Aku harus kasih tahu suami aku, biar aku ikut dia kerja aja di sana. Biar aku tinggalin komplek ini. Rasanya nggak adil di sini. Pak, Bapak manggil saya. Iya Gilang, silakan duduk. Ada apa ya, Bos? Gilang, kamu kenal sama perempuan yang namanya Reni? Aduh, ada apa lagi sih ini? Gilang, kenapa kamu diem aja? Iya, tahu Pak. Ada apa, Pak? Beberapa hari yang lalu, dia ke kantor kita. Hah? Dia kesini, Pak? Ngapain, Pak? Dia teriak-teriak bilang sama semuanya kalau dia adalah pacar kamu, Gilang. Hah? Serius, Pak? Ya masa saya bohong sih, Gilang? Bukannya kamu udah punya istri ya? Iya, Pak. Sudah. Saya dapat kabar itu baru hari ini. Maafin saya ya, Pak. Ini semua gara-gara saya. Gimana ya, Gilang? Gimana apa maksudnya, Pak? Banyak karyawan yang komplain ke saya, Gilang. Mereka terganggu akan hal itu. Dan saya juga nggak habis pikir sama kamu kalau ternyata kamu berani punya pacar lagi. Padahal kamu tuh udah punya istri. Maafin saya, Pak. Saya nggak tahu kalau Reni berani ngelakuin itu di sini, Pak. Kami udah coba rapatkan ini semua, Gilang. Dan kami sepakat untuk memberhentikan kamu. Loh, ya nggak bisa dong, Pak. Kan semuanya nggak ada hubungannya, Pak. Iya ada, Gilang. Kalau nanti semua ini keulang lagi, kamu mau tanggung jawab. Pak, saya janji ini semua nggak bakal keulang lagi, Pak. Saya janji. Saya sama Reni juga udah nggak ada hubungan apa-apa lagi, Pak. Maaf, Gilang. Saya udah nggak mau hal-hal kayak gini keulang lagi. Bikin malu, tau nggak?
Pak, kasih saya kesempatan sekali lagi, Pak. Tolong, Pak. Cuma ini mata pencarian saya, satu-satunya, Pak. Kamu udah tahu ini mata pencarian kamu satu-satunya, tapi kamu malah berani ngelakuin hal bodoh kayak gitu, Gilang. Pak, tolong, Pak. Kasih saya kesempatan sekali lagi, Pak. Maaf Gilang, saya minta maaf banget sama kamu. Saya nggak bisa ngasih toleransi sama hal kayak gini. Jadi silakan kamu pergi, Gilang. Baik kalau gitu, Pak. Saya mau bilang makasih sama perusahaan ini. Selama saya kerja di sini, saya selalu puas dengan fasilitas yang ada. Sama-sama Gilang, saya juga mau bilang makasih sama kamu karena dedikasi kamu di perusahaan ini sangat besar. Semoga kamu dapat pekerjaan yang lebih baik lagi ya. Iya, Pak. Silahkan Gilang, kamu boleh pergi dari sini dan membereskan semua barang-barang kamu ya. Mas nelpon aku, pas banget. Halo Mas. Halo, Reni. Kamu di mana Mas? Kapan kamu pulang Mas? Aku mau ikut kamu. Aku kangen kamu. Sini jemput aku Mas. Reni, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Iya Mas, mau ngomong apa? Reni, aku udah dengar semuanya, Ren. Tentang kamu selingkuh sama suaminya tetangga rumah kita. Enggak Mas, itu semua salah paham. Salah paham gimana? Istrinya sendiri yang ngasih tahu ke aku, Ren. Apa yang dia ceritain ke kamu Mas? Ya, tentang kamu selingkuh sama suaminya. Pasti dia udah ngelebih-lebihin ceritanya Mas. Kamu kenapa sampai berani ngelakuin itu, Ren? Aku di sini nggak pernah macem-macem, Ren. Bahkan ada niat buat ngedoain kamu aja, enggak loh, Ren. Kamu kok malah tega banget ngelakuin hal itu di belakang aku, Ren. Kurang tiap bulannya, Ren. Enggak Mas, udah lebih dari cukup kok. Ya, terus kamu ngapain, Ren? Maafin aku Mas, aku hilaf, aku kesepian. Kamu gak pernah pulang-pulang. Ren, ini semua cuma beberapa bulan aja kok. Habis itu aku pulang selamanya. Aku pindah tugas, Ren. Kamu kenapa sih nggak sabaran banget sampai suami tetangga kamu aja kamu embat? Dia yang datang ke aku Mas. Dia yang mau pacaran sama aku, bukan aku. Ya, terus kenapa kamu mau, Ren? Kalau kamu emang nggak mau, semua ini nggak bakal kejadian, Ren. Mas, udah maafin aku Mas. Aku hilaf, kamu jemput aku ya. Aku mau ikut sama kamu aja. Kamu udah nggak bisa ikut aku lagi, Ren. Hah? Maksudnya gimana Mas? Aku udah mulai ngurus surat perceraian kita, Ren. Kamu tinggal tunggu di rumah aja ya. Enggak Mas, aku gak mau pisah sama kamu. Tolong Mas, aku udah gak punya siapa-siapa selain kamu. Ren, kamu tuh nggak bisa jaga kehormatan pernikahan kita, Ren. Kamu tega nodai janji suci kita. Aku harus bilang apa, Ren, sama keluarga kita, sama ibu kamu, sama ibu aku. Ini hal yang paling memalukan buat aku, Ren. Jangan Mas, jangan bilang sama orang tua kita Mas. Kita coba buat memperbaiki ini semua dulu ya Mas. Aku janji ini terakhir Mas. Maaf, Ren, aku udah nggak bisa sama kamu lagi. Mas, kasih aku kesempatan sekali lagi. Gak ada, Ren. Kesalahan yang nggak bisa aku maafin tuh perselingkuhan, Ren. Udah dulu ya. Selamat malam, Ren. Halo, halo Mas. Mas, aku bener-bener gak punya siapa-siapa lagi Mas. Tidak ada hubungan yang membuang-buang waktu. Jika itu tidak memberimu apa yang kamu inginkan, itu menjadi tanda apa yang tidak kamu inginkan.